Ukraina berjuang mencegah setiap kemajuan besar Rusia ke utara wilayah Donetsk. Tetapi tekanan meningkat dengan menembakkan barat di kota Sloviansk dan daerah berpenduduk di dekatnya. Militer Ukraina mengatakan pada hari Rabu, Rusia dan proksi separatis sudah menguasai bagian selatan provinsi Donetsk ketika mereka secara efektif menyelesaikan perebutan wilayah tetangga Luhansk pada hari Minggu dengan merebut kota Lysychan yang sebagian besar sekarang berada di reruntuhan. Moskow mengatakan pengusiran militer Ukraina dari kedua wilayah adalah inti dari apa yang disebutnya parasi militer khusus untuk mematikan keamanannya sendiri. Serangan lebih dari 4 bulan yang disebut Barat sebagai perang yang tidak beralasan, Provinsi Donetsk dan Luhansk membentuk Donbas, wilayah timur Ukraina yang sangat industri yang telah menjadi badan perang terbesar di Eropa selama beberapa generasi, di mana Rusia ingin merebut kendali untuk separatis yang didukungnya. Dalam catatan malamnya pada hari Rabu, militer Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia mengintensifkan tekanan pada para pembela Ukraina di sepanjang sisi utara Provinsi Donetsk. Dikatakan pasukan Rusia membombardir beberapa kota Ukraina dengan persenjataan berat untuk memungkinkan pasukan darat maju ke selatan ke wilayah itu dan mendekati Sloviansk. Pasukan Rusia lainnya katanya bertujuan untuk merebut 2 kota dalam perjalanan di kota Kramatorsk, selatan Sloviansk, dan juga berusaha untuk menguasai jalan raya utama yang menghubungkan Provinsi Lugansk dan Donetsk. Kami menahan musuh di perbatasan, kata Gubernur Lugansk Serhiy Gaidai pada TV Ukraina. Kemudian dia mengatakan bahwa Lugansk masih belum sepenuhnya diduduki oleh pasukan Rusia, bahwa Rusia telah mengalami kerugian besar. Mereka akan terus mencoba untuk maju di Sloviansk dan Bamut. Tidak ada keraguan tentang itu, katanya. Sementara itu, wali kota Sloviansk Vladimir Liak mengatakan dalam sebuah video briefing bahwa kota itu telah diserang selama 2 minggu terakhir. Situasinya tegang, ungkapnya, menambahkan bahwa 17 warga tewas di sana sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya tidak menargetkan warga sipil dan pada Rabu mengatakan pihaknya menggunakan senjata presisi tinggi untuk menghadapi ancaman militer. Terpisah dalam pesan video malamnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan para pejuang Ukraina melakukan serangan nyata pada target logistik Rusia seperti depot yang merugikan potensi ofensif mereka. Ukraina telah berulang kali memohon kepada Barat untuk mengirim lebih banyak senjata untuk mengusir invasi yang telah menewaskan ribuan orang, membuat jutaan orang mengungsi dan meratakan kota-kota. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengatakan dia telah berbicara Rabu dengan rekan-rekannya dari Jerman dan Amerika Serikat, di mana dia mengatakan pentingnya melanjutkan bantuan militer telah dibahas. Diketahui Rusia mengatakan pihaknya terpaksa mencoba demilitarisasi Ukraina setelah Barat mengabaikan permintaannya untuk menjamin bahwa sesama bekas Republik Soviet dan tetangganya tidak akan diterima di NATO. Moskow mengatakan mereka juga harus membasmi apa yang dikatakannya sebagai nasionalis berbahaya dan melindungi penutur bahasa Rusia. Ukraina dan pendukung Baratnya mengatakan bahwa tujuan yang dinyatakan Rusia adalah dalih untuk perampasan tanah bergaya kekaisaran tanpa alasan. Ukraina gunakan artileri berat kiriman Barat untuk gempur target sipil di Donbas. Lucas Reiros, peneliti ilmu sosial di Universitas Federal Pedesaan Rio de Janeiro, Brazil, mengulas peta peperangan Ukraina-Rusia. Di situs analis intelijen Selasa, ia mengatakan senjata Barat, kiriman negara Barat digunakan Ukraina menggempur sasaran sipil di Donbas. Berikut artikel yang ditulis Lucas Reiros, diterjemahkan menggunakan sejumlah penyesuaian tanpa mengubah substansi. Dalam beberapa hari terakhir, pusat kota Donetsk dihantam serangan roket dan artileri yang menimbulkan korban meninggal dan luka-luka. Pada minggu lalu, pengiriman artileri berat Barat ke Ukraina dan sistem rudal jarak jauh adalah salah satu topik yang paling banyak dikomentari di surat kabar di seluruh dunia. Setelah pengumuman oleh pemerintah Amerika Serikat peralatan tersebut akan ditempatkan di wilayah Ukraina, banyak ahli mulai mengkritik keras tindakan tersebut. Asap dan kotoran menubung di kota Severodonetsk selama pertempuran antara pasukan Ukraina dan Rusia di wilayah Donbas, Ukraina Timur pada 2 Juni 2022. Asap dan kotoran membubung di kota Severodonetsk selama pertempuran antara pasukan Ukraina dan Rusia di wilayah Donbas, Ukraina Timur pada 2 Juni 2022. Banyak yang memperingatkan langkah itu memberi ancaman eskalasi konflik seperti yang diharapkan para analis dan otoritas Rusia. Senjata segera mulai digunakan secara ilegal. Penggunaan senjata berat itu mengakibatkan kejahatan perang baru. Pada 6 Juni lalu, Duta Besar Rusia untuk PBB Valery Nebensia melaporkan senjata jarak jauh Barat di Ukraina dipakai menyerang sasaran sipil di Donbas. Kami telah memperhatikan niat AS dan Inggris untuk memasok artileri jarak jauh dan sistem roket peluncuran ganda ke Ukraina, kata Nebensia. Saya ingin menunjukkan rezim Kiev telah mengambil ini sebagai kekuasaan penuh untuk mengintensifkan penembakan sasaran sipil di Donbas, lanjutnya.
Pertarungan sengit yang berlangsung hampir 40 hari telah memakan banyak korban nyawa dari pihak Rusia. Kendati mereka telah berhasil menguasai wilayah udara Ukraina, data yang dirilis pemerintah Ukraina mencatat bahwa sampai hari ini pihak Rusia telah kehilangan sebanyak 18.500 tentaranya. Jumlah ini naik cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Personel sekitar 18.500 data sedang diperbarui, perhitungannya diperumit dengan intensitas permusuhan yang tinggi. Demikian keterangan yang dikutip Selasa 5 April 2022. Selain korban jiwa, Ukraina juga mengklaim telah menghancurkan ribuan peralatan militer milik angkatan bersenjata Rusia. Peralatan militer Rusia yang hancur selama perang antara lain 676 tank, 1.858 APV, sistem artileri sebanyak 332, 107 MLRS, 55 sistem rudal anti pesawat, pesawat sebanyak 150, dan 134 helikopter. Tentara Ukraina yang dibantu oleh persenjataan dari barat juga berhasil menghancurkan 1.322 kendaraan, termasuk 7 perahu, 86 tangki bahan bakar, 94 pesawat nirawak UAV, 25 peralatan khusus, dan 4 SBRM seluler. Serangan Rusia sementara itu pada malam 4 April. Senjata jarak jauh presisi tinggi berbasis laut Rusia yang berada di dekat kota Osakiv menghancurkan pusat pelatihan pasukan operasi khusus Ukraina. Pusat pelatihan ini diduga digunakan untuk menampung tentara bayaran asing. Rudal lainnya yang diluncurkan dari udara juga menghancurkan 4 fasilitas penyimpanan bahan bakar untuk memasang kelompok pasukan Ukraina di daerah pemukiman Kremenets, Cherkasy, Zaporozhye, dan Novo-Moskov. Adapun pada malam hari, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia dan pasukan rudal menghantam 134 fasilitas militer Ukraina. Fasilitas militer yang dihantam antara lain 8 pos komando dan pusat komunikasi, 1 radar untuk penerangan dan panduan sistem rudal anti pesawat S-300, 1 peluncur untuk sistem rudal Tochka-U, 1 depot amunisi dan 2 depot bahan bakar, serta 85 benteng dan area konsentrasi peralatan militer Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia juga dilaporkan telah menembak jatuh 4 kendaraan udara tak berawak di udara di daerah pemukiman Kernobaivka, Industrial Naya, Gurty, dan Niasiaya, Kerinka. Secara total sejak awal operasi militer khusus 125 pesawat, 91 helikopter, 398 kendaraan udara tak berawak, 226 sistem rudal anti pesawat, 1969 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 214 peluncur roket ganda, 852 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 1.873 unit kendaraan khusus militer Ukraina hancur. Tentara Ukraina manfaatkan kelenggahan Rusia di Dnipro, hancurkan tank MBT T-80 menjadi barang rongsek. Konsentrasi di Severodonetsk dan Luhansk pasukan Vladimir Putin jadi agak sedikit lenggah di Dnipro, Kharkiv. Serangan udara tentara Ukraina berhasil memporak-porandakan kekuatan Rusia dengan hancuran alat perangnya. Dalam rekaman video yang diambil dari drone rudal Ukraina menghantam tank baja MBT T-80 Moskow di wilayah Dnipro. Saking kerasnya hantaman rudal membuat menara tank baja MBT T-80 terlempar ke langit setinggi 30 meter. Klip itu menunjukkan saat tank baja diledakkan menjadi beberapa bagian yang memicu awan, asap besar dengan apa yang tampak seperti menara terbang ke langit. Video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan api dan asap keluar dari tangki sementara puing-puing terlihat jatuh ke tanah. Akun Twitter pelacak senjata Ukraina yang telah mengikuti perang dengan cermat mengatakan bahwa tank itu dihantam dalam pertempuran baru-baru ini dan menjadi rongsokan yang membara dengan kecepatan tinggi. Serangan Ukraina juga terjadi di wilayah Belgorod, Rusia, dan menimbulkan kerusakan serta meminta korban jiwa.